Pejabat politik Timur Tengah Nasir Tamara menilai serangan Iran terhadap Israel merupakan bentuk membela Lebanon. Hal ini juga menunjukkan bahwa Iran tidak kekurangan senjata canggih. Sudut pandang Bapak, Iran ini kembali menggempur Israel akibat Beirut dibombardir. Nah, menurut Bapak apa penyebabnya, Pak? Pertama, Lebanon Selatan itu merupakan bagian dari dunia Iran sekarang. Artinya sahabat-sahabat, dalam istilahnya kadang-kadang disebut juga proksi. Jadi Lebanon, Irak, Yaman itu adalah bagian dari negara-negara yang bagi Iran dalam perundingan dengan Amerika itu diminta supaya mereka tidak diserang. Dengan Israel menyerang, maka Iran membuktikan mereka tidak hanya bicara, tapi mereka melakukan sesuatu, yaitu penyerangan yang sudah cukup lama ya, sejak kemarin itu dan terus menerus. Dan ini juga menunjukkan dunia bahwa Iran itu tidak kekurangan senjata canggih, sehingga serangan-serangan mereka itu meskipun belum ada laporan-laporan berapa korbannya, apa saja yang rusak, itu sudah diduga dan itu pasti banyak sekali korban-korban dan banyak sekali kerusakan yang terjadi di Israel. Karena begini, ada sensor militer yang sangat kuat di Israel supaya para wartawan atau warga negara tidak men-shoot itu, mengambil gambar dari korban-korban manusia, kemudian kerusakan-kerusakan gedung. Seperti halnya kita baru tahu sekarang dengan berita-berita yang ada di media, betapa besarnya kerusakan dialami Israel dan juga berapa nilai kerusakan yang dialami oleh tentara Amerika Serikat pada waktu perang 40 hari yang lalu. Yeah. Jadi Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menghancurkan Israel pada saat ini karena mereka memiliki alat-alat perang yang baru yang datang dari Tiongkok, yang datang dari Rusia, datang dari Pakistan, dan yang datang dari buatan mereka sendiri. Oke. Dan ini mengejutkan dunia tentunya. Oke. Tapi Pak, kenapa Iran membombardir Israel justru di tengah upaya negosiasi dengan Amerika? Yang sudah-sudah, Israel itu kan sudah berhasil mempengaruhi Trump, sehingga sudah berapa kali perjanjian damai antara Amerika dan Iran itu akan ditandatangani. Tapi polanya Israel kan dengan menyerang Lebanon terus-menerus kan, ya. Sehingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Namun yang berbeda kali ini, Presiden Trump mengatakan kepada Netanyahu supaya dia tidak melakukan tindakan-tindakan balasan terhadap Iran. Dan bagi Trump, Netanyahu bukan faktor, karena dia dengan serangan-serangan Iran pun ke Lebanon, Trump akan meneruskan perjanjian damai dengan Iran. Dan ini suatu perubahan geostrategi yang luar biasa. Jadi ada semacam mosi tidak percaya dari Donald Trump terhadap Netanyahu. Oke, tapi kalau misalkan dari sejarah-sejarah antara perundingan antara Iran dengan Amerika, ini Israel sering sekali membuat ataupun melancarkan serangan-serangan, entah itu ke Iran ataupun Lebanon. Apakah Israel ini sengaja membuat Iran marah agar perjanjian ini tidak kunjung sepakat? Kalau menurut Bapak? Iran itu memang marah, dan tetapi juga Amerika Serikat yang selama ini kalau Israel membuat serangan itu selalu membatalkan perjanjian yang sudah hampir disepakati. Kali ini situasinya berbeda, sikap Amerika yang berbeda. Jadi Amerika tidak lagi menganak-emaskan Israel dalam perang ini, karena Trump, Amerika Serikat menyatakan bahwa dengan serangan-serangan Iran terhadap objek-objek vital dan militer di Israel Utara, dia tetap akan melanjutkan perjanjian damai dengan Iran. Jadi Amerika sudah tahu, dan karena mereka sudah terkecoh berapa kali kan.
mereka selama ini menjadi sandera dari Israel. Jadi Israel yang ingin terus perang antara Amerika melawan Iran dan Israel di situ menjadi sekutu Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah capek lah gitu, terutama capeknya karena ini membuat popularitas dari Presiden Trump itu jatuh di titik yang paling rendah sekarang. Dan kalau ini diteruskan, bahwa kemungkinan partainya dia Republikan kalah dan semua permintaan untuk peningkatan pembiayaan persenjataan bagi Israel dan bagi tentara Amerika Serikat tidak akan dikabulkan oleh Kongres dan Senat. Ini kan berarti Amerika tidak akan berdaya secara militer dan secara politik. Berarti dengan kata lain, adanya perubahan geostrategi yang diluncurkan ataupun yang dijalani oleh Amerika ini sebenarnya untuk mengamankan posisi politik Donald Trump di Amerika. Betul sekali, karena buat Donald Trump itu Amerika ini yang menjadi titik lemahnya sekarang kan. Dia akan bisa melakukan apa saja di Amerika Serikat, misalnya perang tanpa persetujuan Kongres gitu kan, selama dukungan di sana kuat kan dari Partai Republik dan ada juga orang-orang dari Partai Demokrat yang mendukung perang kan. Tapi sekarang dukungan itu yang tidak dimiliki lagi dan merosot terus. Kalau dukungan ini tidak ada, karir politik Donald Trump sebagai presiden dan kekuasaannya untuk membuat undang-undang apapun juga itu akan bisa diveto dan tidak akan jalan apapun rencana peperangan yang ingin dibangun oleh Donald Trump. Oke, Pak Nasir, untuk saat ini poin per poin hasil perundingan ini masih dibahas begitu. Kalau menurut Anda membutuhkan berapa waktu lama lagi agar kesepakatan ini terjadi? Jadi Presiden Trump sudah menyatakan dia akan sabar, gitu kan? Dia minggu lalu di forum ini juga saya bicara, dia waktu meminta seminggu, kalau perlu sebulan, gitu kan? Okay. Jadi dia sudah memberi isyarat bahwa tidak apa-apa. Yang penting itu ya, ini jangan mengganggu kedudukan situasi politik dia di tanah airnya di Amerika Serikat. Okay. Dan karena banyak orang di Amerika Serikat yang sekarang ini yang memang senang dengan perang itu dihentikan. Jadi lobby-lobby yang pro damai itu menjadi sangat kuat di Amerika Serikat dan itu tidak bisa diabaikan. Kalau diabaikan, itu akan membuat posisi Trump menjadi sangat-sangat sulit. Dia bisa jatuh. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirene meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirene terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal.